له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah haji yang berbahagia, alhamdulillah di hari tasyrik ini kita terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertakbir. Kemudian juga banyak merenung akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melembutkan hati kaum muslimin satu sama lain. Walaupun manusia menginfakkan hartanya yang seluruh harta yang ada di bumi untuk melembutkan hati manusia, tidak mampu kecuali jika Allah lah yang melembutkan hati manusia. Alhamdulillah dengan kita kumpul di Mina ini dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang yang sebelumnya kita tidak kenal. Ini menunjukkan tentang pentingnya ukhuwah dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Rasulullah SAW juga bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai satu sama lain. Maukah aku beritahukan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lain, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan juga banyak para ulama menyampaikan dalam kitab-kitab mereka tentang hak-hak persahabatan, hak-hak persaudaraan, hak-hak pertemanan. Yang secara singkat poin-poinnya, yang pertama adalah memenuhi hajat temannya. Yang kedua adalah mendoakan temannya. Yang ketiga, tidak menjadi beban untuk temannya. Yang keempat, setia kawan. Yang kelima, menggembirakan temannya. Yang keenam, tidak membuat sedih temannya. Yang ketujuh, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun urutannya tidak sama seperti yang ada di buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Sedikit penjelasan tentang adab-adab pertemanan. Poin pertama, memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan teman. Terkadang kita berpikir untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja tidak mudah. Ngapain saya harus ngurusin memikirkan teman? Tetapi alhamdulillah dengan ibadah haji ini insya Allah memupuk persaudaraan di antara kita untuk menjadi orang yang empati, yang punya jiwa sosial yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajat kebutuhannya. Ini di antara faedah yang bisa kita dapatkan di samping pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, la an amshi fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Aku berjalan memenuhi hajat saudaraku lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama sebulan. Juga Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Para ulama menyebutkan untuk memenuhi hajat teman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, apabila kita diminta dan kita mampu melakukannya,
dan hendaknya melakukan dengan wajah yang ceria, berseri-seri, tidak cemberut. Yang kedua, memenuhi kebutuhan teman tanpa diminta. Tanpa diminta. Di antara jamaah haji ada yang mungkin misalnya ya, saya lihat sendiri, pegel misalnya, atau mungkin kurang sehat, tanpa diminta ada temannya, mari sini saya pijat misalnya. Nah, ini salah satu contoh memenuhi kebutuhan teman tanpa diminta. Ada juga yang ketika ingin mencukur temannya gitu kan, menawarkan. Ini perlu terus kita lakukan hal-hal yang demikian, sehingga mengasah empati kita. Kita bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh teman kita, saudara kita, istri, suami, anak, orang tua. Pernah saya mendengar satu cerita dari seorang supir di Jeddah. Ketika pulang bawa belanjaannya banyak. Majikannya itu orang yang sangat kaya. Ketika keluar mau bekerja, melihat supirnya bawaannya banyak, belanjaannya ikut membawakan. Ini sekedar contoh perasaan empati untuk meringankan beban atau apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, lebih mengutamakan temannya daripada dirinya sendiri. Ini tingkatan yang paling tinggi yang disebut isar. Lebih mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu terus untuk kita coba, untuk kita latih, untuk kita praktekkan, dan diantaranya selama berada di Mina ini. Yang kedua, hak pertemanan itu mendoakan saudara. Mendoakan saudara kita. Ini termasuk doa yang mustajab kalau kita mendoakan untuk saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita tersebut. Kita lihat ada teman kita sedang sakit, kita doakan. Kita tahu ada saudara kita sedang berselisih dalam rumah tangga, kita doakan agar Allah melembutkan hati keduanya, menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak menjadi beban untuk saudaranya. Jangan sampai kita menjadi beban untuk orang lain. Tapi kalau kita dibebani oleh orang lain, kita tidak merasa berat. Yang keempat, setia kawan. Ini juga mungkin perlu terus kita dalami bagaimana sih makna setia kawan ini, bagaimana prakteknya, contohnya, dan seterusnya. Yang kelima, menggembirakan teman. Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Seutama-utama amal adalah memasukkan kegembiraan di hati seorang yang beriman. Jadi menggembirakan orang lain itu suatu amal ibadah yang sangat utama. Syaratnya selama di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah berjumpa pada saat ibadah haji dengan seorang mu'alaf dari Merauke, dari Papua. Mu'alaf. Dia seorang pebisnis. Dia tanya ketika saya berceramah kepada jamaah haji waktu itu, jamaah haji reguler di Jeddah. Setelah selesai kajian, beliau datang, saya mau tanya, boleh secara pribadi ya, boleh tidak saat saya ada meeting pertemuan dengan mitra bisnis yang bukan muslim, saya disediakan minuman keras, khamr. Kalau saya tidak minum, saya khawatir menyinggung perasaan dia. Nanti bisa putus bisnisnya. Jadi saya ikut minum untuk sekedar menggembirakan dia saja. Nah, ini satu hal yang terkadang terpikir, apalagi bagi seorang mu'alaf ya. Maka jawabannya tidak boleh sama sekali, haram hukumnya kita minum minuman keras sedikit untuk menggembirakan, mencari ridha dari mitra bisnis. Jangankan minum, tidak minum saja kita satu majlis dengan orang yang minum, haram hukumnya. Karena menunjukkan kita ridha dengan orang-orang yang minum. Ini penting masalah seperti ini, supaya dalam hidup kita ini lebih
lebih mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Ada kata-kata hikmah, irda'ullah ghayatun la tutrak. Pakai ta ya, la tutrak. Wa irda'un nas ghayatun la tudrak, dengan dal. Fa'adrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Artinya, mencari ridha Allah itu suatu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun mencari ridha manusia adalah tujuan yang tidak akan sampai. Sehebat apapun kita berusaha mencari ridhonya manusia, ada saja manusia yang tidak ridho, tidak suka, dan seterusnya. Fa'adrik ma la yutrak. Maka dapatkanlah apa-apa yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu cari ridho Allah. Watruk ma la yudrak. Tinggalkan apa yang tidak akan sampai. Maka dengan ibadah haji ini diharapkan kita semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Kemudian yang selanjutnya, tidak membuat sedih saudara kita. Jangan kita membuat sedih istri, jangan membuat sedih suami, jangan membuat sedih anak, teman, sahabat, dan seterusnya. Islam ini mengajarkan luar biasa, menjaga perasaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kuntum salasah fala tatanajau." Jika kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik-bisik. Karena apa? Yang demikian itu membuat sedih orang yang ketiga. Termasuk hukum bisik-bisik, jika ada 3 orang, ini syaratnya 3 orang ya. Kalau lebih dari 3 orang, 2 orang berbicara di antara satu sama lain tidak mengapa. Tapi kalau ada 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, itu tidak boleh. Termasuk pengertian berbisik-bisik, 2 orang berbicara dengan suara lantang, keras, tapi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini juga sama hukumnya seperti bisik-bisik. Sehingga orang yang ketiga itu merasa sedih, kenapa saya tidak diikutkan? Apakah ada suatu rahasia? Apakah berbicara tentang saya misalnya? Tetapi kalau kita terpaksa 2 orang mau berbicara, yang penting yang tidak ada hubungan dengan orang ketiga, boleh. Syaratnya minta izin terlebih dahulu kepada orang yang ketiga. Termasuk juga kalau kita berjumpa dengan teman, yang teman ini tidak sendiri. Dia mungkin bersama ayahnya, bersama kakaknya, bersama sahabatnya. Seringkali ya, nanti para suaminya bisa menyampaikan ya, mencatat mungkin ataupun mendengarkan, nanti mencatat, menyampaikan kepada keluarga yang mungkin dari sini tidak mendengar. Atau nanti saya usahakan juga poin-poin materi ini bisa di-share nanti di grup insyaallah secara tulisan. Selanjutnya, ketika kita berjumpa dengan teman kita tadi, seringkali kita lupa tidak menyapa teman atau orang tua atau saudara yang bersama sahabat kita tadi, yang kita tidak kenal. Ini juga membuat sedih orang yang ketiga tadi. Kenapa saya tidak diajak salaman? Mengapa saya tidak diajak ngobrol misalnya? Makanya perlu untuk kita sapa. Walaupun nanti lebih banyak kita berbicara dengan teman kita tadi yang kita sudah dekat misalnya. Tetapi yang lain pun tetap harus disapa, diajak bicara, dan seterusnya. Kemudian penting dalam persahabatan ini kita selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan satu sama lain misalnya ya. Diingatkan, termasuk dalam perjalanan haji ini dan berada di Mina ini juga, misalnya diingatkan para istri supaya tidak membuka aurat yang bisa terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Kemudian juga mungkin para suami kalau ingin bertemu, mencari istrinya, mungkin kita mendekat dengan kemah perempuan, tapi kita tidak masuk ke dalam gitu ya. Barangkali di dalam ada yang sedang membuka aurat misalnya sesama mereka misalnya. Termasuk ada bertamu pun, kalau kita mengetuk pintu rumah saudara kita,
tidak kita berdiri di depan pintu, tidak, tetapi di sampingnya. Sehingga ketika tuan rumah membuka pintu, kita tidak melihat ke dalam. Ini di antara adab-adab yang terus perlu kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jamaah sekalian, dalam pergaulan ini kita penting juga untuk menjaga lisan kita. Apa yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi, mencatat. Ada kata-kata hikmah yang disampaikan oleh para ulama turun-temurun, yaitu kata-kata yang berbunyi innal balaa muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya musibah itu terwakili dengan ucapan yang kita ucapkan. Maksudnya apa? Seringkali dari ucapan kita ini bisa mengakibatkan, menimbulkan musibah bagi kita. Para ulama menyebutkan ada 3 hal. Yang pertama, seringkali dalam kondisi tertentu diam itu lebih baik daripada berbicara. Kalau berbicara justru malah merugikan dia atau merugikan kaum muslimin pada umumnya. Meskipun ini tidak mutlak, karena dalam hal-hal tertentu berbicara harus daripada diam. Diam itu terkadang menjadi setan yang bisu, yang seharusnya seorang berbicara. Tapi ini kita berbicara dalam hal seseorang yang seharusnya diam, dia berbicara, malah jadi merugi. Yang kedua, dalam masalah musibah disebabkan ucapan, kalau kita ucapannya itu yang mengandung pesimis, putus asa. Seringkali kalau kita mengucapkannya yang isinya optimis, itu Allah akan merealisasikan. Kita punya cita-cita, kita menyatakan optimis selalu gitu ya. Misalnya dalam ibadah haji ini jangan merasa, aduh kayaknya berat, aduh saya tidak sanggup sepertinya tinggal di Mina dan seterusnya. Tapi kita mengatakan insya Allah saya akan menikmati, banyak hal positif yang bisa kita dapatkan. Sehingga yang ada adalah kegembiraan. Allah akan bantu kita. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengunjungi sahabat, seorang Arab Badui yang sedang sakit. Ketika Nabi SAW mendoakan, tahurun labas insya Allah, semoga Allah meleburkan dosa Anda, orang itu malah menjawab, tidak, Allah tidak meleburkan dengan sakit saya ini. Sakit saya ini sakit orang tua. Saya sudah tua, sakit demam, yang akan mengantarkan saya ke kuburan. Nabi SAW menjawab, kalau demikian seperti apa yang kamu katakan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Tabrani, dijelaskan keesokan harinya orang yang sakit itu benar-benar meninggal dunia. Jadi jangan kita berkata-kata yang ucapannya itu mengandung putus asa. Saya tidak bakal bisa, misalnya. Saya tidak mampu sepertinya melempar jumroh, saya begini misalnya. Tapi kalau kita optimis, walaupun kita jangan paksakan ya. Ketika seorang benar-benar sakit, tidak mampu melempar, bisa diwakilkan untuk melempar jumroh. Lalu yang ketiga, seseorang yang mengejek atau mengolok-ngolok atau menghina orang lain, itu seringkali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala direalisasikan apa yang dia ucapkan untuk orang lain untuk dirinya sendiri. Ada seorang ulama, Muhammad bin Sirin rahimahullah, wafat tahun 110 Hijriah. Diuji oleh Allah dengan kebangkrutan, pailit. Lalu ditanya oleh temannya, apa di antara hikmah yang kamu dapatkan dari kebangkrutan Anda? Saya teringat 40 tahun yang lalu saya pernah menghina orang lain, wahai si bangkrut. Dia 40 tahun yang lalu ya, mungkin umurnya masih remaja, belum banyak paham tentang ilmu gitu. Tapi dia katakan sekarang Allah membalas saya dengan kebangkrutan atas ucapan yang pernah saya ucapkan 40 tahun yang lalu. Kadang kita suka bercanda, misalnya yang belum nikah ya, saya tidak akan mau nikah dengan orang dari kota A misalnya.
aduh amit-amit, naudzubillah misalnya. Banyak terjadi ucapan ini, orang itu akhirnya menikah dengan istri dari kota A tadi yang tadi dia tidak mau. Nah, ini perlu kita jaga lisan kita. Ada 2 orang ahli qiraat, hafidz Quran, berkunjung ke Khalifah Harun al-Rasyid di zaman Daulah Abbasiyah. Salah satunya yaitu Imam Al-Kisai. Ketika datang waktu sholat maghrib, orang-orang mempersilahkan Imam Kisai untuk jadi imam. Selesai membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun. Salah bacanya, lupa dia. Padahal dia seorang hafidz Quran. Lalu diingatkan oleh makmum, dilanjutkan sampai dia salam. Selesai zikir, temannya yang hafidz Quran itu mengomentari, kamu ini imam, ahli qiraat, hafidz Quran, surat Al-Kafirun saja tidak hafal, gitu. Di hadapan orang lain. Dilanjutkan perbincangan sampai datang waktu Isya, maka orang-orang mempersilahkan temannya Imam Kisai yang seorang hafidz juga untuk maju jadi imam bergantian, karena dua-duanya dua orang ulama besar. Akhirnya temannya tadi, ini diceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Ketika yang satu maju jadi imam, baca Al-Fatihahnya salah, tidak hafal baca Al-Fatihah. Lebih fatal daripada yang salah di surat Al-Kafirun. Selesai salam, zikir, baru Imam Al-Kisai mengomentari, ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, la taqulanna fatubtala, jangan kamu berkata yang menyebabkan kamu nanti kena batunya. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq, sesungguhnya musibah itu terwakilkan dengan apa yang diucapkan. Semoga Allah SWT meningkatkan kualitas iman kita sehingga kita bisa lebih selektif dalam berbicara, yaitu yang baik-baik saja misalnya ya, yang menggembirakan teman kita, tidak membuat sedih, dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan dengan lisan seseorang bisa masuk api neraka dengan sebab ucapan yang dia sendiri tidak menyadari akibat dari ucapannya tersebut. Dan kesempatan kita berdoa agar Allah menjaga lisan kita. Allahumma saddid lisani misalnya ya, menjaga. Kemudian kita berlindung kepada Allah dari keburukan lisan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Itu termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan, keburukan pendengaranku, dari keburukan mataku, dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku, dan dari keburukan air maniku apabila ditumpahkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, insya Allah hari ini kita akan melempar jumroh yang 3 ya, hari ini ya. Untuk yang dari Pesona Mozaik, insya Allah kalau tidak ada halangan jam 5 sore. Tapi nanti kalau ada perubahan akan diumumkan. Dan yang lain insya Allah juga nanti akan dikoordinasikan, akan disampaikan kepada masing-masing jamaah tentang waktunya untuk melempar jumroh. Sesuatu yang perlu diperhatikan ketika kita melempar jumroh hari ini, yaitu jumroh ula terlebih dahulu. Kita melemparnya dari sisi kanan, ya, melempar dari sisi kanan. Setelah itu kita maju dulu, maju ke depan sebelah kanan. Jadi batu ada di sebelah kiri kita. Kemudian kita menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangan untuk berdoa. Doa setelah melempar jumroh ula ini termasuk doa yang mustajab dan bebas doanya, tidak ada bacaan-bacaan khusus tertentu untuk dibaca. Jadi bebas. Disiapkan saja dari sekarang poin-poin apa yang kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia juga boleh doanya. Setelah itu tadi melemparnya 7 kali lemparan ya, dengan bertakbir setiap kali melempar 1 kerikil, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Yang penting batu itu masuk ke dalam lubang.
Dipastikan masuk ke dalam lubang. Kemudian setelah itu kita melempar lagi yang kedua, yaitu dari sebelah kiri batu. Jadi Ka'bah ada di sebelah kiri, kemudian Mina di sebelah kanan. Melempar juga 7 kali. Setelah itu kita bergeser lagi maju ke depan, kemudian menghadap kiblat lagi, berdoa lagi di situ. Nanti tentang lamanya doa masing-masing nanti dari travel yang akan mengatur, ya. Kemudian yang ketiga, Jumroh Aqobah, selesai melempar 7 lemparan tidak ada doa. Jadi jangan ikuti sebagian orang yang pada berdoa setelah Aqobah, kita ikut-ikutan. Tidak ada doa setelah melempar Jumroh Aqobah. Langsung kita berbalik, kembali lagi ke tenda kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan barangkali Ustaz Yusuf, Ustaz Umar, Ustaz Andri, Ustaz Muammar, dan Ustaz lainnya. Cukup ya. Ya, kita lanjutkan barangkali zikir kita, kemudian zikir paginya dan seterusnya. Oh ya, silakan Pak. Ya. Oh ya. Oh ya, ya bagus sekali. Ya. Ya betul, bagus sekali. Saya lupa ingin menyampaikan hal ini. Jadi bagaimana caranya supaya jamaah kita ini tidak tercecer. Ini tentu penting bagi para petugas gitu ya. Para petugas yang berada di depan, jalannya tidak cepat-cepat gitu ya. Nanti diingatkan dalam prakteknya gitu ya. Sesama kita juga sama. Tolong diingatkan ke yang di depan, jangan jalannya cepat-cepat. Dan kalau tanpa terasa jalan, kemudian yang di belakang tertinggal, sering berhenti. Upayakan sering berhenti dulu. Sampai nanti yang belakang sudah maju lagi, kumpul lagi, baru jalan lagi. Dan juga untuk kepada petugas juga, jangan hanya ada di depan semuanya, tapi juga ada di tengah, terutama di belakang. Yang paling belakang ini juga penting. Supaya menghindari jangan sampai ada yang tercecer. Kasihan jamaah sampai nanti nunggu berjam-jam dan seterusnya ya. Ini mohon juga, dan penting juga bagi jamaahnya juga jangan sibuk selfie atau sibuk orang lihat dagangan dan lain sebagainya yang akhirnya kurang fokus. Nanti tahu-tahu kemana jamaah. Ini juga penting kerjasamanya untuk semua gitu ya. Ya, ya terima kasih Pak situ untuk ya. Untuk antisipasi, ya Ustaz Yusuf, betul. Kalau yang sakit mewakili dibolehkan nggak? Caranya seperti apa? Oh ya, kalau ada yang sakit tidak bisa melempar, boleh diwakilkan. Caranya pertama kita melempar untuk diri kita sendiri. Misalnya istri sakit, suami melempar untuk diri sendiri, niatkan dalam hati gitu ya. Sudah selesai 7, dilanjutkan. Di batu Jumroh Ula ini lempar lagi untuk istri kita. Cukup niat dari hati saja, dalam hati kita. Baru setelah itu ke Jumroh Wusta. Lempar untuk diri kita dulu tadi 7 kali. Setelah itu baru melempar untuk orang yang kita wakilkan. Termasuk saya juga diamanati oleh supir bis yang haji. Ya. Setelah Jumroh Ula tadi doanya sekali saja. Nggak usah 2 kali, ini doa untuk saya, ini doa untuk istri saya, tidak. 1 kali doanya, betul. Tetap berdoa, Jumroh Ula doa, Jumroh yang kedua juga doa. Tapi doanya sekalian. Kemudian sebagian jamaah karena belum paham, jadi dia melempar dulu untuk diri sendiri di Ula, kemudian di Wusta, kemudian Aqobah, kemudian balik lagi untuk istrinya. Nah ini tidak seperti itu, malah merepotkan ya. Jadi tadi sekaligus di Ula 2 kali lempar, yang Wusta juga 2 kali ya. Artinya 77 ya. Jadi berarti hari ini berapa batu, berapa kerikil? 21 untuk 1 orangnya ya, untuk disiapkan dari sekarang 21 batu ya. Kalau tambahnya lagi lebih dari 1 bisa nggak? Bisa ada ibu kita ikut mungkin, istri lagi sakit 2 gitu, bisa nggak? Ya. Orang boleh saja kalau ada 2 orang yang minta diwakilkan gitu
ya. Tapi kalau bisa kita bagi-bagi juga sama yang lain, sehingga yang mau mewakilkan tidak mesti harus suaminya, harus istrinya. Jamaah yang lain juga boleh. Seperti tadi Pak Supir gitu kan, minta ke saya, dia haji tapi nggak bisa melempar, maka minta diwakilkan, boleh. Ya, mungkin itu saja dulu. Nanti selanjutnya bisa konsultasi kepada para asatid yang ada. Ya, silakan Pak. Kalau bisa nanti nih kita jalurnya itu dari pelajari dulu oleh tugas gitu. Oh ya. Untuk arah berangkat, terus pulang, jangan kayak kemarin gitu ya. Kita nanya, terus nanya lagi salah gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya, ada masukan dari jamaah khususnya untuk para petugas dari semua travel ya, untuk mempelajari terlebih dahulu jalan yang paling baik, jalan yang paling cepat untuk kembali lagi ke kemah setelah melempar jumroh gitu kan. Yang mana? Tapi kondisi memang yang sekarang ini artinya banyak jalan-jalan yang ditutup, jadi kemungkinan besar tetap kita akan jalannya cukup panjang ya, artinya untuk, tapi tetap insya Allah artinya para dari petugas travel juga berusaha untuk mempelajari yang dengan kondisi yang ada sekarang ini, mana jalan yang lebih cepat, yang lebih baik untuk jamaah kita ya. Jazakumullah khair Pak atas masukannya, terima kasih ya. Gitu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.